Berarti ini menunjukkan kualitas, ini menunjukkan data. Nafkahi Pak, makanya dititipin ke mahasiswa. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Mandailing Natal, hari ini melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Madinah. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini terkait adanya bayi yang meninggal dunia beberapa hari yang lalu, yang diduga kuat akibat mengalami gizi buruk. Sampai Pak, kita doakan yang terbaik untuk Madinah ini. Saya tidak, meski belum sampaikan tadi Bupati dengan Bupati. Kedatangan mahasiswa ini untuk mempertanyakan penanganan stunting di Kabupaten Mandailing Natal. Masa pendemo meminta agar pihak pemerintah menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan terkait penanganan stunting di kabupaten ini, mengingat sebelumnya ada ditemukan bayi yang diduga menderita gizi buruk meninggal dunia. Beberapa hari yang lalu sangat memicu dan memanggil diri kita sebagai mahasiswa. Kita dengar kabar duka ada bayi yang berusia 10 bulan, dugaan terbesarnya itu dampak dari stunting dan gizi buruk. Terus terlepas dari itu, kita juga baca banyak berita, salah satunya dari Komisi 9 DPR RI yang menyatakan bahwasanya hampir rata-rata daerah itu mayoritas dana terkait stunting itu 10 miliar, dan rata-rata yang dikritiki di situ dialokasikan untuk rapat dan perjalanan dinas. Kita harap itu tidak terjadi di daerah kita, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena itu, mahasiswa, aliansi mahasiswa dan BEM bergerak untuk berdiskusi, berdialog dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini kita juga membawa solusi yang sekiranya nanti itu bisa kita sampaikan sebagai gagasan dalam rangka upaya penurunan angka stunting. Itu tadi kenapa nggak mau dijawab oleh Sekda? Apa alasannya itu? Kita sampaikan tadi yang pertama, kita memang minta Bupati atau Wakil Bupati yang harus berhadir dalam menjawab aksi kita kali ini. Karena apa? Wakil Bupati kita sama-sama tahu beliau posisinya sebagai ketua dalam penurunan angka stunting. Jadi kita berasumsi Wakil Bupati lebih paham terkait data dan realita bagaimana kondisi angka stunting di Kabupaten Mandailing Natal. Terus kita berubah pikiran, kita kasih kesempatan kepada Sekda untuk menjawab aksi kita, tapi dengan catatan kita melakukan interaksi, adu argumentasi, berdebat berdasarkan data dan fakta serta realita bagaimana kondisi stunting yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal ini. Jadi kita tidak mau jawabannya itu seperti dijawab mungkin barangkali sama kawan-kawan mahasiswa yang lain ketika aksi itu hanya sekedar membaca tuntutan aksi, surat pernyataan sudah selesai. Kita kalau bisa adu argumen, kita ingin berdebat dulu. Berdebat untuk apa? Berdebat untuk kemaslahatan umat, kesejahteraan rakyat, khususnya daerah Kabupaten Mandailing Natal. Menurut kita upaya seperti ini sangat kita kecewakan, di mana kita datang di sini membawa aspirasi, kita juga tinggalkan perkuliahan kita hari ini hanya untuk menyampaikan aspirasi rakyat, karena kita tahu barangkali rakyat tidak bisa menyampaikan kemari karena masih bekerja untuk menafkahi anaknya sedang menempuh perguruan tinggi yang sekolah. Jadi ini tidak beratkan kepada masyarakat, kepada mahasiswa. Namun pada kenyataannya ketika kita datang kemari untuk itikat baik kita, berdiskusi, berdialog, berdebat, adu argumen, dan pada ujungnya memberikan tawaran solusi dari mahasiswa, tapi tidak ada sambutan yang baik. Tidak ada sambutan yang baik dari pemerintah daerah, bupati ataupun wakil bupati. Jadi data yang diperoleh oleh BEM itu sampai saat ini terkait stunting itu bagaimana datanya? Nah, kalau data itu kita lihat dari survei SSGI ya, di mana tahun 2021 juga sudah sangat jelas, kalau tidak salah angka sekitar 40 sekian, di tahun 2022 juga menurun menjadi 30, tapi itu tetap masih terlalu tinggi ya data stuntingnya, karena standar dari WHO itu sendiri, di mana perkumpulan PBB di situ standar minimal stunting itu 20%. Namun yang menjadi kendala bagi kita di tahun 2023 kita tidak menemukan angka itu. Untuk apa perlunya angka itu? Agar apa? Agar mahasiswa bisa mengkawal di mana titik pusat adanya stunting. Kita ajak seluruh elemen masyarakat, bisa jadi tokoh adat, ketua NNB barangkali, organisasi kemahasiswaan, pemuda, kerakyatan, dan lain sebagainya untuk sama-sama mengkawal agar angka stunting ini bisa sesuai cita-cita Presiden di tahun 2024. Bukan hanya cita-cita Presiden, cita-cita kita bersama turun menjadi angka 14%. Ini aspirasi kita kan belum diterima. Apa langkah kita selanjutnya? Kita tetap berupaya bagaimana ke depan kita masih bisa menyampaikan gagasan kita ini, karena kita datang kemarin bukan hanya membawa problem, tapi kita membawa solvingnya, problem solving. Jadi ada solusi yang ingin kita tawarkan. Mungkin langkah kita ke depan bagaimana kita bangun komunikasi
untuk datang kemari lagi dengan jumlah massa yang lebih banyak, karena bisa jadi dengan jumlah massa yang masih sekitar ratusan itu kurang bagi pemerintah daerah. Jadi kesan mahasiswa ini banyak ya yang mengatasnamakan demo atas nama mahasiswa tapi atas dasar kepentingan. Kita ingin merubah stigma seperti itu, bahwasanya tidak semua mahasiswa mempunyai niat yang seperti itu. Masih banyak loh mahasiswa yang ada di Mandailing Natal yang memang betul-betul memikirkan kemajuan daerah kita. Jadi langkah yang paling utama ke depan kita bangun komunikasi, secepat mungkin kita jatuhkan surat aksi kembali, kita usahakan masa kita dengan jumlah masa yang lebih banyak kembali. Intinya dalam aksi ini tidak ada kepentingan selain kepentingan masyarakat, Mas. Tidak ada kepentingan kita, tidak ada yang menunggangi kita. Kepentingan kita cuma satu, ialah kepentingan masyarakat Mandailing Natal.